Hai Wak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Starbook Novel. Nah, kali ini kita akan membahas part 3 dimana part ini tuh benar-benar sangat menguras emosi ya Wak. Jadi kita akan membahas gimana perlakuan Alan ke Dinda ini benar-benar sangat menyebalkan dan pokoknya bikin greget lah Wak. Nah, tidak lama-lama, mari kita segera saksikan part 3 kesabaran istri kedua. Nah, tadi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen di YouTube aku supaya membantu channel aku ini tetap berkembang. Sebelum itu, terima kasih. Plak. Sebuah tamparan mendarat di pipi Alan dengan begitu kerasnya hingga membuat sang empu tersentak kaget. Pasti banyak pertanyaan dengan tamparan itu. Apa salahnya? Kenapa mamanya sampai marah tanpa memberi alasan? Maksud ingin beristirahat sejenak di rumah orang tuanya setelah penat seharian berkulat dengan dokumen, malah sebuah pukulan yang ia terima. Ada apa ini, Mah? Masih tak percaya kalau mamanya akan melakukan hal itu kepadanya. Dan baru kali ini Alan memilih wajah Bu Yanti saat berapi-api. Tanyakan pada dirimu sendiri. Menunjuk ke arah Alan, dada Alan kemudian pergi meninggalkan Alan yang masih mematung di ambang pintu. Apa maksud mama? Apa Dinda mengadu ke mama dengan perlakuanku selama ini? Kurang ajar sekali dia. Dia pikir dia siapa? Sudah berani-beraninya bilang ke mama, awas kamu ya, aku pastikan kamu akan bungkam untuk selamanya, karena aku gak akan terima. Setelah memukul pintu dengan kepalan tangannya, Alan kembali masuk mobil menuju rumahnya. Dalam perjalanan tak ada yang difikirkan selain amarahnya untuk Dinda, wanita yang baru dinikahinya beberapa hari itu. Kini benar-benar membuatnya murka. Aku gak peduli mau kamu adiknya Faisal atau siapapun. Yang pastinya kamu sudah membuat mamaku sendiri membenciku. Dan aku pastikan kamu akan merasakan akibatnya. Sesampainya, Alan langsung saja masuk ke dalam rumahnya. Dipanggilnya Biromlah yang saat ini sibuk di dapur. Iya Den, ada apa? Jawab Biromlah menunduk. Apa Dinda sudah pulang, Bi? Tanya Alan dengan nada datarnya. Baru saja, Den. Sekarang Non Dinda lagi ada di kamarnya. Jawab Biromlah menjelaskan. Tak mengeluarkan sepatah kata apapun, Alan pergi menaiki anak tangga. Entah kamarnya atau ke kamar Dinda, yang pastinya Biromlah merasa ngeri saat menatap wajah Alan yang sudah dipenuhi dengan amarah. Tanpa mengetuk pintu, Alan membuka kamar Dinda dengan keras. Dinda yang baru saja membuka baju tersentak kaget melihat Alan yang kini sudah mematung di depan pintu. Sontak, gadis itu menyambar selimut untuk menutupi tubuhnya. Kakak, dengan suara gemetar itu, berjalan mundur saat Alan melangkahkan kaki untuk mendekatinya. Kak Alan kenapa? Kelihatannya dia marah, batin Dinda. Kakak kenapa? Tanya Dinda lagi, makin gemetar sambil mencengkeram selimut yang kini menutupi tubuh polosnya. Sedangkan Alan malah menyinggingkan bibirnya dan makin mendekatkan wajahnya saat Dinda terpentok di sudut tembok. Ini kan yang kamu mau? Menarik selimut Dinda dan melemparnya ke sembarang arah. Dinda yang merasa malu hanya menyilangkan kedua tangannya di area tubuhnya. Jantungnya berdegup dengan kencang, mendominasi antara takut dan malu. Ini pertama kalinya ia berada di depan laki-laki tanpa busana. Meskipun Alan suaminya tidak sepantasnya ia berbuat seenak jidatnya. Kak, aku mohon, jangan seperti ini. Dinda menitikkan air matanya dan menggeleng-gelengkan kepalanya, berharap
Alan pergi darinya. Bukan mengasihi, Alan malah tertawa lepas seakan penuh kemenangan. Bukankah ini yang kamu inginkan? Mengelus pipi Dinda yang senyum menyeringai, makin memasang wajah liciknya di depan istrinya yang ketakutan. Apa maksud kakak? Tanya Dinda, mencoba untuk memberanikan diri menghadapi suaminya. Jangan pura-pura bodoh. Menarik lengan Dinda dan membawanya ke atas ranjang. Alan menghempaskan tubuh istrinya lalu membuka baju yang dipakainya. Apakah Alan akan melakukannya sekarang? Tapi kenapa harus dengan cara seperti ini? Kenapa dia harus marah sama aku? Apa salahku? Tanya pada diri sendiri, karena Dinda merasa kalau seharian ini dia tidak melakukan kesalahan apapun. Meskipun sudah merasa terperangkap, Dinda masih mencoba untuk menghindar. Namun nihil. Alan sudah menyeret kakinya dan membawanya kembali dalam dekapannya. Kak, aku mohon, lepaskan aku. Masih dengan nada mengiba. Sedangkan Alan sudah tak peduli lagi. Setan sudah menguasai dirinya. Saat ini hingga ia tak mendengarkan bisikan-bisikan kebaikan dari mulut Dinda yang memelas. Masih dengan tangisannya, gadis itu kini berada di bawah kungkungan suaminya yang tanpa kasihan memaksa Dinda untuk melayaninya. Nafsu birahinya. Dinda yang sudah merasa tercekam, akhirnya pasrah dengan apa yang dilakukan Alan sore itu. Bahkan semburat jingga menjadi saksi pergulatan paksa antara suami istri dari jendela yang masih terbuka lebar. Alan begitu kejamnya mengambil mahkota istri keduanya, tanpa memikirkan tubuh Dinda yang mulai gemetar dan tergolek lemas dengan aksinya yang begitu brutal. Hampir 1 jam terlewati keduanya bereduk keringat di dalam kamar yang dingin. Kini Alan ikut ambruk di samping Dinda. Namun pria itu masih merasa tak bersalah sedikitpun, malah tersenyum sembari menatap langit-langit kamarnya. Sedangkan Dinda memilih untuk memiringkan tubuhnya memunggungi Alan. Jangan nangis, bukankah tujuan kita nikah untuk mempunyai anak? Kenapa harus kamu nangisi? Apa kamu menyesal sudah melakukan kewajibanmu? Meremehkan. Dinda menggeleng meskipun hatinya mengangguk. Tapi tidak seperti ini caranya, Kak. Kamu tidak memintanya, tapi kamu mencurinya dariku. Aku benci dengan semua ini. Aku kira kamu pria yang baik, tapi apa? Bahkan kamu tidak lebih dari laki-laki brengsek di luar sana. Hanya dengan air matanya, kini Dinda menyesali dengan pilihannya menikahi Alan. Namun lagi-lagi ia harus kembali memikirkan abang dan keluarganya yang sudah mengira kalau pernikahannya baik-baik saja. Setelah membaringkan tubuhnya sejenak, kini Alan beranjak memakai bajunya kembali. Ingat, jika kamu sampai berani bilang ke mama apa yang aku lakukan, aku bisa berbuat lebih parah dari ini. Ancamnya sebelum pergi meninggalkan Dinda yang telah ia lukai berlipat ganda. Bukan hanya mahkota yang ia renggut, tapi juga hatinya. Kini mantan perawan itu hanya bisa meratapi nasibnya. Kenapa harus jadi begini? Menarik selimutnya, kembali membawa ke kamar mandi. Dinda berdiri di bawah shower dan mengguyur seluruh tubuhnya, berharap luka yang ditorehkan Alan ikut mengalir bersama air yang mengalir. Sedangkan di kamar sebelah, Alan membaringkan tubuhnya dan memejamkan matanya menunggu Cynthia pulang. Baru juga selayar dengan mata terpejam pintu kamarnya terbuka, sosok yang ditunggu di sana. Hei, kamu sudah pulang? Sapa Alan menghampiri Cynthia. Wanita itu tak menjawab, hanya tersenyum dan menaruh tas tangannya. Kamu kok tumben sih mas, pulangnya awal, biasanya juga malam.
Tanya Cynthia menyelidik saat menatap wajah Alan yang masih dipenuhi keringat, belum lagi bajunya yang kusut. Bahkan bagian atas tak berkancing. Gak ada rapat penting jadi aku pulang, jawabnya mendekati Cynthia yang kini duduk di tepi ranjang. Kamu yakin hanya itu? Cynthia makin menyelidik saat melihat luka cakaran di bagian leher Alan. Alan mengangguk cepat. Kamu itu terlalu bodoh untuk berbohong, Mas. Aku yakin kamu habis dari kamar Dinda dan pasti sudah terjadi sesuatu sama kalian. It's okay, yang penting aku tetap jadi utama.